Shalom kaum wanita Tuhan yang hadir di tempat ini, juga kaum bapak yang ada. Sekali lagi shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Pastinya kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita mau berdoa sebelum kita memulai acara ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh kembali mengerti Tuhan, mengenali Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan dan semua yang Engkau sedang lakukan hari ini dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi-Mu. Kami percaya ibadah hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya ibadah hari ini adalah ibadah di mana Tuhan kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, silakan Roh Kudus yang bekerja. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Kami alaskan doa kami dengan iman hanya dalam satu nama yang heran, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan. Siapa yang percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan dan kita mau bersuka karenanya. Karena kita percaya hari yang Tuhan jadikan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Mari semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita buat Tuhan. Amin. Katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Yes. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Amin. Bersuka citalah. Tuhan Yesus. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Di dalam Tuhan. dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Amin. Katakan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Hanya dalam Bersuka Tuhan. dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Boleh angkat tangan saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, tapi saat ini saya mau saudara taruh
tangan saudara di dada, katakan bersuka, hai jiwaku bersuka citalah. Mungkin ada hal yang berat yang membuatmu gak bersuka cita, tapi hari ini kita mau bersuka dalam Tuhan. Amin. Saudara boleh taruh tangannya di dada, katakan bersuka dalam Tuhan. Oh, bersuka, hai jiwaku bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Sekali lagi katakan kepada jiwamu, bersuka, yes, bersuka. Sekarang bersuka, amin. Sekarang tunjuk kanan kiri ya, katakan bersuka, hei bersuka semuanya. Bersuka sampai sebelahnya tersenyum. Kalau belum tersenyum tunjuk terus. Bersuka, bersuka cita. Katakan sekali lagi, tunjuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, amin. Bersuka cita. Katakan bersuka, lambaikan tanganmu, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bukan kemarin, bukan besok, katakan sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Katakan kanan kiri, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu sukacitamu adalah sukacita yang sejati Tuhan. Dan biar hari ini kami boleh mengecap sukacita yang sejati itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan kembali saya persilakan duduk dalam sikap yang menyembah. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan, di hari ini kami mau beriman Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, biar tetap Engkaulah sumber sukacita kami. Badai boleh datang Tuhan, masalah boleh datang, pergumulan boleh datang. Tapi kami percaya saat Engkau beserta kami Tuhan, kami akan baik-baik saja. Karena Engkau sedang mengerjakan perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Katakan Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku. Kau kekuatan, Yesus kekuatanku, yes. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, yes, ini iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam keadaanku, sukacitaku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang jadi sumber sukacita kita. Haleluya, sama-sama katakan Yesus sukacitaku. Katakan dengan iman, Yesus
penolong, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku. Hanya Engkau kekuatanku, Yesus kekuatanku. oh satu-satunya penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, oh hatiku, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat Tanganku, ini iman kami Tuhan. apapun yang terjadi Haleluya, dalam keadaanku, sukacita hanya di dalam-Mu. Hatiku, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, haleluya, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Wanita Tuhan katakan, hatiku. Karena Tuhan mendengar suaramu yang keluar dari imanmu. Amin. Yes, yes Lord. Amin. Yes Lord. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, hatiku bersuka memuji-Mu, memuji namamu, memuji Yesus bermegah. Kami angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kamu wanita Tuhan, jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri sambil mengangkat tangan, kita katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, ini iman kami apapun yang Tuhan. terjadi Yes, Jesus. dalam Dalam keadaanku, keadaanku, sukacita, sukacita. Amin. Hatiku, hatiku bersuka
life you have been faithful. Katakan dengan iman. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. All my life, oh Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good to me. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tanganmu dan katakan, oh my life you have been faithful. Oh my life you have been so good. With every breath today, every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness, Jesus. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Kemurahan, kebajikan Tuhan. Your goodness is running after me. Your goodness, oh Lord, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan, all my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan dengan iman, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Mari beri tepuk tangan untuk semua kemurahan. Haleluya. Yang bertugas berdoa syafaat, saya persilakan masuk ke depan. Amin. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami mau sepakat Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan kalau setiap kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami sudah bertemu dengan Engkau melalui puji dan penyembahan kami Tuhan. Kami boleh melihat hadirat-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Saatnya Bapa, sebentar kami akan diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Bapa. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, Ibu Charlotte, yang Kau sudah kirim ke tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, setiap kata, setiap kalimat yang Engkau mau berbicara bagi setiap kami, itu akan mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun beban permasalahan kami, sakit penyakit kami, pergumulan kami, kerinduan kami Tuhan, melalui firman yang kami dengar hari ini, kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan, dan kami akan memperoleh kemenangan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tilik setiap hati di tempat ini Tuhan. Biar setiap hati kami Tuhan merindukan firman-Mu, merindukan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam firman-Mu,
Ada sukacita yang tidak bisa kami beli dengan apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Wadah City of Love. Untuk setiap kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati terus gereja ini Bapa. Memakai gereja ini menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Melalui kehidupan hamba-Mu, Pastor Timothy dan Ibu Evelyn Tuhan. Kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap kami di tempat ini. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih kami boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu Bapa. Itu rindu kami Tuhan, itu doa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. Katakan dengan iman, yes Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami akan terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Karena tak henti-hentinya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita-Mu memenuhi hati kami. Dan itu mengalir dari dalam keluar. Kami tidak takut apapun yang terjadi. Karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan. Melalui hamba yang lemah ini, kami sungguh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan yang berbicara langsung kepada setiap kami. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Pagi ibu-ibu dan bapak, hari ini kita akan merenungkan dan kita akan belajar dari Maria dan Marta. Maria dan Marta, mari kita membaca Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, saya jalan ke sini tadi macet 1 jam lebih ya. Dan orang itu kelihatan sekali sibuk ya. Jadi sekarang ini mungkin kata yang paling sering kita dengar, sibuk. I have no time. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Saudara, setiap kita punya waktu. Dikasih sama Tuhan 24 jam sehari. Mau itu Jokowi, mau itu pengangguran, sama 24 jam. Dan kita itu hanya dikasih Tuhan melalui waktu itu. Nggak bisa disimpan, nggak bisa ditabung. Jadi waktu itu hanya bisa dilewati. Dan kita mau lewati itu untuk apa? Kita mau nonton Netflix 3 hari 3 malam bisa. Ya, kita mau jejemuran 3 hari di Bali bisa.
Ya, mau apapun saudara, saudara bisa lewatin itu tergantung saudara mau melewati waktu itu ngapain. Ya, dan itu kita dikasih pilihan sama Tuhan. Jadi saudara, ketika sibuk Anda lihat, mulai dari pom bensin, mulai dari restoran ada 24 jam. Berarti ada orang yang lagi sibuk di tengah malam. Sehingga perlu ada pom bensin 24 jam, ya minimarket 24 jam. Karena kemungkinan itu dibutuhkan ada orang jam 1, jam 2. Jadi kapan siang, kapan malam? Gak ada. Padahal saudara di sini malam, di Amerika siang. Di Amerika malam, di sini siang. Dan Tuhan menciptakan siang dan malam supaya malam itu manusia istirahat. Ya. Dan tubuh kita itu diciptakan untuk kita bisa punya waktu istirahat. Dan itu di malam hari. Jadi makanya paling tersiksa orang kalau nggak bisa tidur waktu malam hari. Kalau siang nggak bisa tidur nggak apa-apa. Tapi begitu malam sunyi, senyap, kedengeran. Itu suara jangkrik kedengeran. Ya mulai ada suara burung. Aduh udah mulai pagi. Saya nggak bisa tidur. Bagaimana? Jadi saudara, orang itu sangat diburu yang seolah-olah nggak ada waktu. Ya, saudara, ini ada mie kipas di Jepang. Ya, ini bukan bakminya kipas, saudara. Ini sebetulnya, ini sambil makan bakmi daripada niup-niup lama, dia pakai kipas angin. Jadi itu kipas angin supaya bakmi ini cepat adem. Supaya kalau itu cepat adem, silakan difoto. Bukan foto saya kan? Di Jepang ada, beli aja kipas anginnya. Kan sekarang kipas angin banyak. Mie-nya mie ramen biasa ya. Cuman bagaimana caranya itu bakmi itu cepat adem supaya bisa cepat dimakan. Begitu rasnya ya orang itu ya, hari cepat. Nah, jadi saudara, kita melihat satu buku Wayne Muller, dia menulis judulnya Sabbath Finding Rest, Renewal and Delight in Our Busy Lives. Semakin sibuk, kita semakin merasa penting bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Tidak ada waktu untuk melihat matahari terbenam. Bahkan untuk tahu bahwa matahari telah terbenam sekalipun sampai nggak tahu, jadi nggak berasa kalau udah malam, gitu kan? Apalagi Anda di sebuah gedung, Anda nggak tahu kapan siang malam karena ketutup. Ya. Dan melakukan berbagai tugas dan kewajiban tanpa ada waktu luang sedikit pun. Dan kita anggap ini model kehidupan yang sukses. Orang kalau sukses tuh harus sibuk ya. Jadi jangan sampai nggak ada kerjaan ya. Malu kalau nggak ada kerjaan. Jadilah kita sok sibuk. Ya, saudara, seolah-olah sibuk itu sama dengan sukses. Saya tinggal di Serpong. Dulu ada istilah BP7. Bangun pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. BP7. Teman saya bilang, kita mah ngelihat mataharinya di Jakarta. Jadi bangun gelap, pergi gelap, pulang juga udah gelap. Keluar rumah gelap, sampai ke rumah juga gelap. Bayangkan saudara, apakah kehidupan seperti itu? Kehidupan yang sukses, yang kita bilang sibuk. Nah, jadi kita mau belajar dari Maria dan Marta. Yang pertama saudara, salah fokus. Apa yang Anda lihat dengan mata Anda? Ketika Anda lihat, kalau yang namanya sibuk itu baru hebat, ya. Apa yang kita lihat? Apa yang menjadi center kita? Apa yang saudara kejar? Seolah-olah saudara, kalau kita nggak punya kerjaan nganggur, jadi ngapain? Kayak anak sekarang saudara ya, kalau anak saudara main game, lalu saudara bilang, jangan main game. Jadi ngapain? Benar juga dia ngapain? Karena semua udah diurusin sama neni, sama babysitter, sama pembantu, supir, semua standby. Jadi dia ngapain?
Jadi ya kalau aku nggak main game, jadi aku ngapain? Ya, jadi maka saudara, kalau saudara mau punya anak-anak itu mandiri, berhentiin itu semua suster pembantu. Ya, jadi nanti saudara bisa kasih sapu, bisa kasih pelan gitu kan. Ya sekarang kamu beberes, kamu bebenah. Ya, kalau enggak anak-anak juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi when Christ is the center of your focus, all else will come into proper perspective. Kalau Kristus yang jadi poros, maka saudara itu kaki-kaki ya, jadi yang namanya jari-jari itu akan pas letaknya, akan balance. Tapi Kristus yang mesti jadi poros ya. Jadi saudara ketika Kristus di tengah, maka ketika saudara bekerja untuk Kristus, saudara rekreasi untuk Kristus, saudara sekolah untuk Kristus, saudara berteman untuk Kristus, saudara melakukan hobi untuk Kristus, apapun yang saudara lakukan cuma satu, untuk Kristus. Kalau saudara lakukan itu untuk Kristus, saudara gak akan bingung. Misalnya begini saudara, hari ini saya harus pelayanan di Women of Love. Lalu kemudian suami saya sakit di rumah sakit, masuk rumah sakit, harus dirawat. Ya saya tinggal telepon Pak Tim, sorry. Suami saya sakit, saya harus ke rumah sakit, saya menemani. Ya, saya sungkan, nggak usah sungkan. Memang kondisi itu saya tahu, saya lakukan untuk Kristus. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi nggak bakal perang, aduh gimana nanti, ya ampun berarti orang-orang bisa bilang saya nggak tanggung jawab, kok bisa begitu sih, ya kenapa Bu Charlotte nggak mengutamakan pelayanan, ya harus diutamakan, itu mas suami sakit, ya kan ada yang ngerawat, suruh perawat ya. Jadi ya udah dong, saudara, kita tuh sering kali hidup dari omongan orang, bukan dari omongan Tuhan. Tuhan suruh kita melakukan yang Tuhan mau. Saya tahu kalau suami saya sakit, dia membutuhkan saya dan saya harus ada di situ. Bukan saya sedang mengutamakan keluarga di atas pelayanan. Jadi sebetulnya dalam hidup kita itu nggak ada urutan. Satu, urutannya keluarga. Dua, pelayanan. Tiga, pekerjaan. No. Saudara, cuman satu urutannya apa? Tuhan. Jadi Tuhan nomor satu. Jadi saya ada di sini karena saya melayani Tuhan. Saya ada di rumah sakit nemenin suami sakit, juga ada di rumah Tuhan. Ini kalau ya suami saya sakit, sekarang suami saya masih sehat ya. Soalnya sering kali kalau saya kasih contoh begini, tahu-tahu waktu pulang ada yang bilang, Bu jadi sakit apa suami ibu? Oh tadi kurang lengkap kayaknya saya ngomong ya, ini mah contoh ya, contoh. Jadi saudara nggak perlu bingung. Ketika saudara harus di rumah atau saudara harus bekerja. Aduh Bu, saya tuh bingung deh. Jadi saya tuh sebetulnya kerja apa saya di rumah. Saya kalau ke kantor saya kerja, saya merasa bersalah sama anak. Tapi kalau saya di rumah, saya cuma merasa kenapa saya bosen, kenapa saya udah kuliah tinggi-tinggi, kenapa saya gak kerja. Aduh Bu, saya pusing. Nah saudara gak akan bingung kalau porosnya satu. Kecuali si porosnya banyak. Bingung, yang mana yang mau jadi center, mana jadi pusat. Jadi saudara, fokus hidup kita adalah Kristus. Jadi saudara, timbangannya ada di situ. Kalau sekarang suami saya, dia sakit, memang dirawat misalnya ya. Lalu saya lihat oke, ya saya akan bilang, Pap sorry, aku pergi dulu 2 jam, 3 jam, nanti aku balik lagi. Ya enggak? Nah, lalu kemudian, nih di dalam konteks namanya juga contoh ya. Suami saya ternyata tiba-tiba dia dipanggil Tuhan pulang. Lalu apakah saya jadi menyalahkan? Tahu begitu kan saya di samping dia. Saya gak ke City of Love. Saya gak ke Women of Love. No. Saya harus bilang sama Tuhan, oke Tuhan saya tahu. Berarti Tuhan mau jemput dia tanpa saya. Ya, dia Tuhan jemputnya langsung. Mungkin kalau saya ada di situ, jadi saya agak nahan-nahan, jangan-jangan, ya kan? Ya, jangan sekarang Tuhan, jangan sekarang. Jadi saya nggak ada di situ supaya cepat jemputnya, prosesnya. Kita nggak pernah tahu, jadi mah nggak usah diseselin gitu.
Saudara, hidup saudara tiap detik, saudara tahu enggak? Itu waktu yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Ngomong waktu sebetulnya ngomong nafas. Karena kita tuh setiap kali nafas kita bisa berhenti, betul? Bisa. Semalam juga waktu suami saya, ya gitu dia diam. Habis itu ngorok lagi. Tapi kan dia sempat, aduh saya nengok, saya pegang dulu tangannya. Tuhan kalau boleh sih lamaan, Tuhan nitipnya jangan cepet-cepet Tuhan. Kata Tuhan, makanya jangan diomelin melulu tuh suami ya. Oh iya ya Tuhan, oke Tuhan ya. Asal nitipnya lamaan ya Tuhan ya. Jadi bertobat kan. Kalau ingat setiap saat siapapun bisa pulang, maka kita jadi menghargai keberadaannya. Menghargai dia ada di tengah-tengah kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Jadi Maria dan Marta, saudara, 10 ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi saudara, bukan aktivitas melayaninya yang salah, bukan. Tapi fokus pelayanannya. Jika pelayanan lebih penting daripada Kristus, sebenarnya jadi siapa yang kita layanin? Lalu sehingga kita lebih peduli pelayanannya akan berhasil atau tidak. Jadi buat Marta itu penting sekali tuh. Sibuk melayani, saya membayangkan. Dia menyiapkan makanan. Tuhan Yesus kan kalau datang rombongan. Enggak sendiri. Rombongan bawa murid-muridnya datang. Jadi ini mungkin si Marta ini saya coba membayangkan ya. Coba berimajinasi ya. Dia bikin nih, waduh datang ya, bikin nasi uduk. Nggak cukup nasi kuning juga. Tapi ini ya kalau ini nasi uduk kan mesti teman-temannya ya. Aduh bagaimana nih, aduh repot nih. Ini kenapa sih Maria duduk aja, ngejedok aja di situ. Enak benar tuh dia. Kasih kode. Masih nggak ngeliat. Maria terus menatap, menyimak. Karena Maria terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dicolek-colek. Colek. Kan dikasih kode enggak nengok. Colek. Masih belum bergerak. Ya. Jadi itu yang membuat dia merasa lebih penting makanannya daripada ini ada tamu. Mesti didengar. Saudara, saya jadi ingat. Saya itu punya mertua, saudara. Dulu mertua almarhum, ayah mertua. Kalau datang ke rumah, kita tahulah ya kalau sudah di atas 80 kita akan ngomong berulang-ulang. Cerita yang sama. Nanti saya juga kayaknya begitu. Ya, hati-hati ya, 80 tahu udah masih bisa khotbah nggak? Takutnya kan di ayat itu ngomong lagi, nggak ada ending-endingnya ya. Diulang terus, nomor satu lagi, ini kapan nomor 2, kapan nomor 3 gitu ya. Jadi saudara saya kayaknya udah apal gitu ya, bakal cerita ini. Jadi begitu mertua saya datang, wah saya sok sibuk di dapur. Semua buah saya potong-potongin, ya. Potong apel, potong pir, potong apa. Seolah-olah saya sedang melayani dia. Yang pasti papa mertua saya ya mau saya duduk di situ nemenin. Gak usah ke belakang, sini duduk kalau dia bisa ngomong. Ya dia mah baik sekali. Jadi ya udahlah, mantunya gak mau deket dia kira-kira. Ya udah dibiarkan begitu. Lalu kemudian, Pak makan ini, kurang gak? Ada lagi nih, Pak. Supaya apa? Supaya gak duduk di situ. Saudara bisa bayangkan saudara. Kita sedang melayani siapa? Sedang melayani siapa? Sibuk buat apa? Coba. Sibuknya untuk siapa? Jadi saudara, Kristus harus di tengah, dia menjadi fokus center dari kerja kita, pelayanan kita, keluarga kita.
Kalau enggak, kalau salah fokus jadinya salah relasi. Apa yang Marta lakukan? Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi saudara, kalau kita ngelihat ini sih kayaknya sesuatu yang luar biasa ya saudara ya. Kebayang gak saudara, ini Pak Jokowi ke rumah kita ya. Jokowi bukan Tuhan, Jokowi ke rumah kita. Udah gitu suami kita duduk di situ, namanya juga tamu ngedengerin ya Pak Jokowi ngomong. Lalu saya ngomong ke Pak Jokowi, Pak, tolong itu suami saya ya, jangan disuruh duduk aja di situ. Bantuin saya di dapur ya. Enak aja tuh dia duduk di situ. Kira-kira Anda bilang saya apa? Ih si ibu. Ya kan? Ya. Mestinya kan tamu, didengerin. Dan saudara tahu waktu Tuhan datang, Tuhan bilang aku datang untuk melayani bukan dilayani. Berarti Maria sedang memberi dirinya untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Betul? Kadang-kadang kita pikir kita tuh melayani Tuhan butuh kita. Enggak. Tuhan tuh gak butuh kita. Ya, Tuhan bisa gak suruh batu nyanyi? Bisa. Ini saudara gak nyanyi, bangku yang nyanyi. Tapi kalau bangku udah nyanyi sih kayaknya kita pergi deh ya. Kita keluar ya. Tapi bisa. Mau apa yang gak bisa saudara? Tuhan butuh kita? No. Tapi dia mau pakai kita. Mau pakai kita, jadi kita jangan merasa kebagusan. Nggak ada kita pelayanan ini jalan. Jangan saudara bilang, kalau nggak ada saya mana bisa. Oh no saudara. Tuhan mau pakai uang kita bukan karena kita kebanyakan duit. No. Tuhan nggak pakai uang kita, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang lain. Maka kalau Tuhan gerakin, jangan tahan-tahan saudara. Tuhan menggerakkan kita nih, mau ambil pelayanan, ayo. Lalu saudara bilang, tapi bagaimana ya, anak saya bagaimana ya, jadi siapa yang antar jemput? Saudara doa, tentu saudara mesti uji dong. Enggak begitu ini, abis ini semua pada melayani. Ntar suami-suami pada, Bu semalam, kemarin teh khotbahnya apa ya Bu ya? Itu kenapa ya semua istri saya sekarang lagi pada pergi melulu nih ya. Ya tuh jangan begitu ya. Artinya saudara mau uji, itu Tuhan suruh enggak? Kalau Tuhan suruh, Tuhan tuh komplit. Enggak akan dibiarkan saudara kebingungan sendiri kemudian yang lain-lainnya enggak jadi berantakan, enggak mungkin. Saudara enggak mungkin Tuhan suruh kita melayani sementara keluarga kita berantakan. Kalau seperti itu kayaknya saudara harus pulang. Keluarga, urusin dulu, beresin. Karena keluarga pun pelayanan kita. Keluarga pun ladang pelayanan kita. Nah, jadi balik lagi ketika salah relasi, bukan tindakan melayaninya yang salah, tetapi sikap mengaturnya sehingga Marta menegur Tuhan Yesus untuk menegur Maria. Saya waktu nulis ini saya mikir-mikir, iya ya. Tapi kata menegur itu saya kasih quote unquote. Kok bisa-bisanya nyuruh Tuhan? Nyuruh Tuhan untuk nyuruh saudaranya. Iya enggak? Suruhlah dia membantu aku. Ya ampun, ini siapa pesuruh? Hah? Kenapa jadi berani nyuruh Tuhan untuk nyuruh Maria? Dugaan saya karena Maria terus dia fokus. Ya, bilangnya apa? Bergeming ya? Tidak bergeming ya, maksudnya bergeming ya. Kalau bergeming kan dia terus ya. Jadi dia memang fokus sehingga ya itu diabaikan kira-kira. Karena dia tahu mana yang penting saat itu. Nah jadi saudara, apa sih relasi kita? Apa yang paling utama? Saudara ingat Matius 22, 37, 39. Alkitab tuh kalau diperes tinggal 2 ayat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Relasi kita adalah relasi kasih. Tapi kasih kita nomor satu, dan itu yang menjadi fokus yang utama karena kita mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Bapak Ibu karena saya mengasihi Tuhan. Saya melakukan pelayanan ini karena saya mengasihi Tuhan. Apapun yang saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan itu. Nanti turunannya ketika mengasihi Tuhan kan Tuhan gak kelihatan. Wah saya cinta Tuhan, wah saya cinta Tuhan. No, kata Tuhan, ketika engkau mengasihi aku, engkau harus mengasihi yang kukasihi. Siapa yang kukasihi? Manusia berdosa. Jadi begitu kita bilang, Tuhan saya mengasihimu. Lalu Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Berat ya kalau udah sampai situ ya. Tuhan saya kan mau cinta Tuhan aja. Tapi musuh saya gak bisa. Tuhan saya mau cinta sama Tuhan aja. Saudara, itu namanya cinta romantisme sama Tuhan. Saudara, waktu Tuhan tanya sama Petrus, do you love me? Engkau mengasihiku more than this, lebih dari segala ini. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan gak bilang gini, kalau engkau cinta kepadaku sini, deket-deket sini, jangan kemana-mana. Ya, deket aja, ya, jangan jauh-jauh. Enggak begitu. Itu namanya cinta romantisme. Saudara tahu cinta romantisme ya? Itu bukan cinta yang real. Ya, ini saya lagi nanganin satu couple pacaran mereka. Lalu si ceweknya kemarin saya bilang, ini kalian jangan deket-deket deh ya, yang satu jauhan aja supaya sehat hubungan ini. Oh gak bisa Bu, dia gak boleh pergi jauh-jauh. Saya bilang, itu pacar kamu tuh manusia bukan? Iya Bu, manusia. Bisa mati gak? Bisa. Gak boleh mati, gak boleh mati, gak boleh mati. Oh lain kali sama boneka ya, kalau boneka gak bakal mati. Jadi gak real saudara. Ya, romantisme tuh gak real. Makanya tuh cinta waktu di dalam pacaran itu enggak real. Karena apa? Dunia milik berdua, yang lain in the cost. Iya kan? Enggak real. Wah mereka hidup selama-lamanya. Happily ever after. Wah itu cuman ada di H.C. Andersen. Setelah menikah mereka akan ketemu dengan popok, dengan piring kotor. Mereka akan bertemu dengan salah hitung uang. Enggak ada uang. Wah itu adalah cinta yang real. Saudara, kasih yang real, kasih justru ketika pasangan saudara bermasalah, ketika anak saudara nyebelin, ketika tetangga bikin kesel, ketika semua orang ada di hadapan kita dan mereka sepertinya tidak dapat dikasihi. Ya, unlovable. Tapi justru kasih Tuhan itu bisa menutupi segala pelanggaran. Sering ketemu orang unlovable. Waktu ada satu ibu bilang gini, saya panggil dia karena anak ini bermasalah. Ini cici sama adik. Cicinya ini saudara nggak ada senyumnya. Saya kalau ketemu di toilet ya, anak ini SMP waktu itu misalnya saya bilang, selamat pagi Michelle misalnya namanya. Michelle. Pagi. Oh iya, aduh jutek amat gitu ya. Lalu nilainya turun. Saya tanya mamahnya, saya bilang Bu, iya Bu. Lain tuh sama adiknya. Ini kakaknya ya, ampun deh Bu. Saya ya melihat mukanya aja ya. Kalau pagi bangun pengen saya gamparin. Hah? Pengen ditabok. Hah? Ya ampun sekarang ibu aja mau nabok, jangan harap orang lain bisa sayang. Ibu aja gak sayang, mamahnya bagaimana nyuruh kita sayang. Saya bilang ampun Bu, saya bilang kalau punya anak unlovable, justru di situ dia punya tangki itu kosong. Ya, jadi saudara anak itu begitu dia merasa gak dicintai, dia juga gak bisa mencintai dirinya. Waktu saya panggil anak kelas 1 SD, saya ingat dah. Saya sini ya.
Dia kayaknya melakukan kesalahan atau apa. Sini saya bilang, kamu kan anak Tuhan ya, bukan anak setan. Ah, anak setan? Saya bilang, iya, mama saya bilang saya anak setan. Oh, dalam hati saya gini, kalau anaknya setan emaknya apa ya? Gitu kan. Cuman saya nggak ngomong ya, ntar takut sampai ke mamahnya. Cuma ini anak aja sudah mengatakan saya ini anak setan. Dan dia mempercayai bahwa dirinya anak setan. Jadi kenapa anak nakal, ya saudara ya, anak nakal makin kita marahi makin nakal. Itu yang namanya self-fulfilling prophecy. Jadi kalau kita misalnya ngomong gini, kamu tuh nakal, ya nggak ada guna kamu. Ngapain mama capek-capek sekolahin misalnya ya. Itu kalimat dia akan tangkap, dia akan imani dan dia akan genapi nubuatan itu. Saudara paham? Self-fulfilling prophecy. Makanya kenapa kalimat kita nggak boleh yang jelek-jelek. Jadi saudara kembali saudara kepada soal kasih. Kepada orang yang kekurangan kasih. Justru di situ dia butuh kasih. Mari kita memberikan kasih bukan kepada anak yang lovable. Emang dia senang, menyenangkan, cantik, manis. Pasti kita senang. Yang ini mah jutek, kasar, ngelawan terus, matanya melotot, udah jelek lagi, ya hidup lagi gitu kan. Wah, nah justru itu yang harus dikasihi. Jadi kalau udah salah lihat, salah fokus, jadi salah relasi, maka jadi salah tujuan. Maria Marta, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta. Tuhan sering ngomong 2 kali ya. Samuel, Samuel. Ya. Saya juga takut kalau Tuhan bilang Charlotte, Charlotte. Takut enggak? Timothy, Timothy. Takut ya, kalau udah 2 kali. 2 kali, ya, ngomongnya 2 kali gitu ya. Udah gitu ngebayangin dong, Tuhan ngomong sambil begini nih, sambil geleng-geleng, bohwat gitu ya. Udah takut ya. Marta, Marta, Tuhan tuh nggak mengkritik pelayanannya loh. Tuhan nggak nyalain, tapi Tuhan bilang gini, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nggak usah segala macam tuh nasi uduk, nasi kuning nggak usah. Nggak usah, sini duduk. Minum aja udah cukup, begitu kira-kira. Ya. Tetapi Maria, dia satu saja yang perlu. Aduh, jadi sebetulnya mah kita nggak usah bingung. 1 kata Tuhan. 1 tapi fokus. 1 saja yang perlu, yaitu apa? Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik, the best choice. Ada pilihan, tapi dia memilih yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi bukan kegiatan melayaninya, namun tujuan melayaninya untuk apa? Jadi kegiatan melayaninya tidak salah. Dia mempersiapkan nggak salah. Tapi begitu tujuannya supaya apa? Supaya dilihat dong, kalau di rumah Maria Marta makanannya banyak, ya enak. Ya lain kali kalau ke kampung Betania mampirnya ke situ aja. Ya udah terkenal masakannya si Marta mah, enak sambalnya apalagi. Saudara hati-hati, itu pujian buat siapa? Tujuannya memuliakan siapa? Saudara, sederhana sekali, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi hanya 1 tujuan, kemuliaan Allah. Enggak ada kemuliaan kita. Jadi saudara, yang salah apa? Motivasinya. Pelayanan itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Yang salah apa yang dilihat. Jadi yang dilihat itu hasil yang nampak, bukan prosesnya. Yang salah di sini karena dia membandingkan, dia merasa lebih benar.
Kita kemarin ini udah belajar tentang congkak, tentang sombong saudara ya bulan ini. Dan kok bisa-bisanya Marta itu pede banget negor Tuhan Yesus untuk menegur Maria. Karena dia merasa dia jadi lebih benar, lebih baik daripada si Maria. Pede dong, pede kan? Tuhan, itu jangan duduk aja dia di situ Tuhan. Cuman duduk aja, ini dong kayak saya nih. Saya masih sibuk ya. Tuhan, lihat saya ini lebih benar daripada si Maria. Jadi tolong tegur Maria. Suruh dia bantu saya. Saudara melihat, dia membandingkan. Jadi saudara, apa yang Tuhan bilang, kamu tuh khawatir. Karena memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Mengandalkan kekuatan diri. Dan dia menyusahkan diri dengan banyak hal. Dia melampaui kekuatan diri, beban berat. Jadi saudara yang benar sebetulnya saudara, ada satu buku judulnya begini. Bagaimana kita melayani seperti Marta tapi punya hati seperti Maria. Bagus ya judul bukunya ya. Jadi punya hati Maria tapi punya melayaninya seperti Marta. Jadi sebetulnya ini kan yang salah bukan soal melayaninya. Jadi kenapa harus simultan? Saudara lihat ya kisah ini ya, kalau saudara lihat di atas itu kan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Perikop ini kalau saudara lihat di Alkitab di atas itu tentang orang Samaria yang murah hati, tapi setelah itu tentang hal berdoa. Jadi sebetulnya ini outer life dan inner life itu tidak terpisah. Jadi hidup kita tuh bukannya Tuhan nyuruh kita doa, puasa, udah di gunung, habis itu gak kemana-mana, hidup buat diri sendiri. Nah itu mah udah kita minta aja Tuhan kita disingkirin di pulau ya, sendirian aja. Justru kita ini kan diutus ya, untuk menjadi garam dan terang. Jadi saudara, kisah ini kita gak tahu nih kan endingnya apa. Si Marta yang jadi ikut duduk di situ. Atau si Maria disuruh Tuhan, udah lu bantuin dah si Marta gitu. Nggak tahu nih, nanti aja kita di surga kita tanya ya. Abis itu gimana tuh ceritanya? Kenapa cuman sepotong di situ ya, bikin penasaran ya. Abis ditegur begitu, apa tuh kelanjutannya? Jadi saudara, lihat relasi dengan Allah itu mesti diimplementasikan relasi kita dengan manusia. Ya. Jadi bagaimana sikap daripada Marta ini? Jadi L. Smith di dalam bukunya Spiritual Intimacy with God, dia bilang satu hal yang menghalangi keintiman kita dengan Tuhan adalah kesibukan kita melayani Tuhan. Saudara jangan sampai kesibukan saudara melampaui dari waktu saudara berdoa, waktu saudara baca Alkitab, waktu saudara saat teduh. Sampai gak sempat saat teduh, sampai gak sempat doa. Ya, doanya cuma waktu makan. Sama waktu mau tidur. Saudara, jangan sampai kesibukan saudara melampaui hubungan saudara dengan Tuhan. Karena apa? Iblis tidak takut jika kita sibuk berbuat baik. Tapi iblis takut jika kita hidup intim dengan Tuhan. Jadi makanya ketika ini kan ceritaan aja ya. Ceritanya ada seorang pemuda aktif melayani. Lalu ini di dalam kerajaan iblis, ya si iblis yang satu bilang itu lu mesti goda dia, ya digoda. Iblis bilang nggak usah, dia udah sibuk, dia sebetulnya kesibukan, sampai dia juga nggak intim sama Tuhan. Tuh yang saya mesti goda mah itu nenek-nenek tuh, dia lagi berdoa kusuk, nah itu yang saya mesti goda. Jadi waktu kita sibuk, mungkin hidup kita lancar. Hati-hati. Jangan-jangan iblis lagi pangku tangan. Iya, sibuk aja lagi. Ya, tambahin pelayanan. Gak apa-apa. Karena dia tahu kita lagi jauh dari Tuhan. Jadi saudara, aktivitas rohani tidak menentukan kualitas rohani seseorang. Kegiatan pelayanan tidak meningkatkan keintiman kita sama Tuhan. Enggak, kita semakin sibuk melayani, jadi kita dekat sama Tuhan. Tapi harusnya kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti melayani. Jadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam.
Jadi saudara, kita harus duduk di kaki Yesus sebelum kita melayani menjadi tangannya. Kita harus duduk karena kita harus bersama Sang Raja sebelum kita bekerja untuk kerajaan Allah. Kita tidak boleh terlalu sibuk bekerja bagi kerajaan Allah sampai membuat kita gagal meluangkan waktu bersama Sang Raja. Apakah Anda mengejar Sang Raja lebih dari mengejar produktivitas dalam kerajaan tersebut? Jadi ini saudara yang harus kita renungkan. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan, "Come to me, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, and I will give you rest." Tapi saudara, ini undangan Tuhan, come to me. Tuhan bilang apa? Take my yoke. Pikul, cook. And learn from me. Belajar daripadaku. Saudara, seperti gambar sapi ini, jadi 2 sapi dikasih yoke, dikasih cook. Sebetulnya sapi, hanya 1 sapi yang menanggung itu. Jadi sapi yang ini sebetulnya, sapi yang di sebelahnya itu tinggal ngikut aja. Ngikut. Makanya kenapa cook aku di situ bilang my yoke is easy. Ya, and my burden is light. Kenapa bebanku ringan dan cook aku pun enak? Karena sebetulnya saudara itu sudah dipikul. Jadi kalau sapinya itu justru kepingin maunya sendiri, wah jadi sakit, dia justru berat. Karena kan mau-maunya dia. Ikutin aja mau yang sapi yang satu. Nggak berat kok, ngikutin. Tapi kan masalahnya kita nggak mau ngikutin. Masalahnya kita punya agenda sendiri. Nggak mau, Tuhan itu nggak enak, saya mau yang ini. Jadi saudara, Anda lihat ya, come to me and I will give you rest. Take my yoke, learn from me, and you will find rest for your souls. Dari mana saudara dapat ketenangan? Dari mana saudara dapat kelegaan? Kalau saudara datang kepada dia, duduk dekat kaki dia. Keintiman, itu yang membuat saudara tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nggak ada saudara tempat di dunia ini yang nyaman, yang tenang, nggak ada. Even di New Zealand, enggak. Pernah kan ada di Christchurch, ada bom juga. Nggak ada, di dunia nggak ada tempat aman nyaman. Hanya dekat dia. Jadi saudara Dick Shepherd, ini dia hamba Tuhan, orang Inggris saudara, dia mengatakan the world will be at the feet of those who are themselves at the feet of Jesus Christ. Dunia akan ada di kaki mereka yang mereka sendiri ada di kaki Tuhan Yesus. Maukah kita di kaki Tuhan Yesus? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar dari Marta, kami belajar dari Maria. Kami tahu Tuhan, fokus kami hanya Engkau. Kami tidak perlu pusing dengan yang lain. Kalau kami tahu tujuan hidup kami hanya untuk Engkau memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang sesungguhnya sudah mati menebus kami. Menjadikan kami milik-Mu. Tuhan akan bertanggung jawab dengan hidup kami. Tolong kami percaya bahwa Tuhan akan mengatur hidup kami. Sehingga kami tidak lagi sibuk memikirkan segala perkara, banyak perkara yang tidak perlu sebetulnya kami pikir karena kami khawatir. Tapi tatkala kami berbeban berat, tatkala kami letih lesu, kami tahu hanya satu
kami datang ke kaki Tuhan, kami akan duduk di situ, berdiam, mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami. Kami serahkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang sibuk. Yang menuntut kami seperti Marta. Tapi biarlah kami juga dapat memilih bagian yang terbaik. Seperti Maria. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan, teguhkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Charlotte sudah mau jadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran pada hari ini. Dan biarlah setelah mendengarkan hari ini kita boleh keluar dari tempat ini berfokus kepada Tuhan. Mendengarkan Tuhan maunya apa sama hidup kita. Karena kita percaya saat kita fokus sama Tuhan, kita bisa melihat semuanya dari perspektifnya Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Saat ini saya akan membacakan pengumuman sebelum kita akhiri ibadah kita. Mengundang semua yang hadir hari ini untuk boleh turut dalam ibadah raya hari Minggu 27 Agustus 2023 bertempat di Sampurna Strategik lantai 3. Yaitu kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Gautama jam 10 pagi. Lalu minggu depan juga mengundang semua yang di sini untuk kembali boleh datang. Kita mau sama-sama beribadah. Yaitu pada hari Selasa 29 Agustus kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Debbie Bashir jam 11 siang. Bertempat di tempat ini Senayan City Residence lantai mezanin. Lalu untuk persembahan, saya menganjurkan nanti ibu-ibu atau bapak-bapak memberikannya setelah ibadah selesai dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di belakang, memasukkan ke amplop putih terlebih dahulu. Apabila di bangkunya tidak ada nanti bisa di belakang. Demikian pengumuman, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan terlebih dahulu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Mari saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Charlotte, buat waktu dan firman Tuhan yang sangat memberkati. Saudara, ada 3 pesan ya, jangan salah fokus, jangan salah relasi, dan juga jangan salah tujuan. Saya selalu belajar dari Ibu Charlotte, antara saya dengan istri, saya dengan anak, saya dengan orang yang saya layani, ada Tuhan di antara kami. Jadi selalu kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Waktu kita ketemu anak, kita kesel tapi kita tahu ada Tuhan. Kita hanya diberi tanggung jawab, kita diberi kepercayaan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Terhadap istri, terhadap suami juga seperti itu. Ada selalu Tuhan. Orang-orang yang kita layani, ada Tuhan. Jadi biarlah kita fokus selalu Tuhan yang kita muliakan dalam kehidupan kita. Saudara diberkati, para wanita Tuhan dan bapak-bapak. Nah saudara, ada juga buku yang sudah ditulis oleh Ibu Charlotte. Ada 2. Yang pertama adalah Learning to Stop. Kami gereja melakukan
dibantu oleh Ibu Charlotte selama setahun ini. Kami para pasangan untuk belajar sebagai parenting dan melalui buku ini kami diberkati karena buku ini sangat praktis, kita bisa bacanya dengan baik dan kita banyak belajar. Dan kita selama setahun sampai nanti Desember kita belajar. Dan yang kedua ini baru launching, ini masih anget ya. Learning to learn, tadinya stop merah, kemudian learning to learn hijau saudara. Nanti akan ada lagi satu lagi ya Bu ya, kuning ya Bu ya. Nah ada 2 buku ini kan Ibu Charlotte saya bilang, Bu coba bawa juga dong biar jadi berkat buat Woman of Love. Kami kemarin di gereja juga banyak yang Ibu nggak bawa banyak tapi kehabisan, bahkan banyak yang pesan. Nah hari ini Ibu Charlotte juga sudah membawa. Nah saya percaya ini akan memberkati kita semua. Para wanita Tuhan kalau mau mendapatkannya bisa di depan ada Desi yang akan membantu menjualkan buku ini. Ya nanti harganya dari Desi ada di depan. Itu aja dan biar ini jadi berkat buat kita semua karena ini sangat, saya sendiri pribadi dan istri sangat diberkati. Karena yang learning to learn ini berbicara karakter, ya karakter Kristus. Saya percaya Roh Kudus ada dalam kita akan menghasilkan buah roh dan kita melihat bagaimana belajar untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah dalam keluargamu, layani keluargamu dengan baik. Ada Tuhan antara engkau dengan suamimu, ada Tuhan antara engkau dengan anak-anakmu, dengan mertuamu. Ada Tuhan antara engkau dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga fokusmu hanya Tuhan yang dimuliakan. Bukan diri kita, tapi fokus kepada Tuhan. Fokuslah juga untuk relasimu. Bangun terus relasi dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Dan juga fokus tujuan kita bukan untuk melayani diri kita sendiri. Bukan untuk membesarkan atau mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Tapi biar nama Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan melalui setiap apapun yang kita lakukan. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan juga bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu Charlotte. Tuhan menyertai Ibu selalu juga. Pak Harja dan anak-anak.